Uda, gimana sehat? Nama aslinya selain Uda nih, nama aslinya siapa sih? Kalau saya orang banyak memanggil saya Uda ya kan, karena itu sudah khas kita toh. Ya. Tapi kalau nama asli saya itu Diki Sikumbang. Diki. Ya, Diki D-I-C-K-Y. Iya. Si Kumbang. Sikumbang itu kan Sikumbang itu kan marga. Profiling abang biografi abang di sini sudah berapa lama dan gimana prosesnya bisa menjadikan rumah padang ini sampai besar? Kalau saya dari awal pergi ke sini tuh memang penderita ya. Namanya orang merintis tuh pasti ada penderitaan dulu tuh pasti. Iya, pasti. Awalnya itu saya dulu kan kerja dengan kakak ipar. Cuman 6 bulan itu saya mandiri dapat tanah di sini. Dapat di tanah di sini ini itu masih utang lah begitu. Iya. Utang. Pokoknya nggak dijanjikan begitu. Bayarnya 1 bulan sekian ya kan toh. Nah, dengan kayu hutang juga, dengan seng, triple apa semua itu hutang pokoknya hutang. Selama dengan ongkos hutang juga itu hutang semua. Nggak ada yang namanya itu saya ada uang cash, nggak ada. Berarti adanya di sini nggak pakai modal itu ya? Nggak modal sama sekali. Kan semua orang pasti tanya kan semua usaha pasti ada modal. Ya. Gimana caranya dan siapa yang memodali abang ini? Kalau saya yang memodal saya mungkin Tuhan aja yang memodalin saya. Karena akal saya mungkin ya kenal dengan orang tuh percaya dengan saya. Ya saya utang gitu. Tapi alhamdulillah saya selama itu kayaknya nggak cukup 1 tahun. Itu semua itu saya bayar dengan cicilan dan selama 6 bulan itu lah lunas. Totalnya berapa bang? Total hutang yang abang bilang tadi ya? Wih, kalau totalnya itu mungkin dulu tuh membangun mungkin lebih dari 200 mungkin. 200 juta. 200 juta lebih. Dengan dia punya apa namanya aset apa meja, kursi, piring-piring semua ya. Itu lebih dari 200. Kalau dengan kita hitung dari kayu sampai ke ongkos tukang sampai ke ini lebih dari 200. Itu dari tahun 2015. 2016. Tapi usaha ini rencana Uda sendiri apakah akan melebar di kabupaten ini saja? Apakah akan kabupaten lain di Pulau Jawa, Sulawesi, Aceh dan lain sebagainya bagaimana? Kalau saya insya Allah mudah-mudahan pertama yang saya lebarkan cuman kalau usaha ya mungkin nggak mungkin warung lagi di sini. Cuman kalau usaha lain mungkin ada saya ingin melebarkan di sini. Tapi kalau untuk ke kabupaten lain kayaknya kembali lagi saya nanti ke Jayapura lagi ingin membuka rumah makan lagi. Ini Kalau, lagi ya? Iya rumah makan lagi. Di Mulia ini udah ada berapa? Cuma satu aja berapa sih? Kalau warung cuma satu. Satu ya. Nah Warung. untuk karyawan sudah berapa sekarang di sini? Kalau kita sekarang karyawan yang di warung ini 2. 2 ya? Nah di studio foto sekarang 2. 2. Kalau di kios cuma kakak saya yang jaga 1 orang. Itu pun kurang. Ya, kita sedikit menelisik mengenai masakan Padang ya. Karena kan Padang semua orang pasti ketagihan. Apakah ada resep sesuatunya? Apakah menggunakan tanda kutip ganja apa sebagainya bisa dijabarkan? Ah, ini pertanyaan bagus ini. Kalau saya bumbu saya ya. Kalau macam jahe lengkuas dengan bawang putih itu kan sudah ada di sini. Sebenarnya bumbu Padang ini yang spesialnya itu kan macam merica ketumbar gitu. Itu kan rempah-rempah semua. Kalau itu memang saya kirim dari kampung. Dari kampung itu, langsung dari kampung. Tapi kenapa saya juga nyobain Padang ini enak ketagihan? Ada resep rahasia nggak sih? Kalau resep sih enggak, cuman itu aja. Ya mungkin dari takaran kita masing-masing mungkin. Nah itu dari tangan-tangan kita masing-masing. Jujur aja. Nah bicara resep di sini, resep Padang di sini ada apa aja lauk-lauknya? Kalau saya di sini bikin pertama kan yang saya andalkan dulu itu dari dulu ya ikan bakar ekor kuning, mujair bakar, Iya ya. nah, terus rendang, Iya ya. rendang dendeng ada, kadang-kadang udang ada. Kalau seandainya pesawatnya lancar ya kan, nah, itu semacam kikil itu ada. Kikil ada juga kadang-kadang kalau macam ada kirim dari Nabire. Kita kan di sini kan butuh pengiriman dari bawah. Kalau macam yang lauk-lauk ikannya itu jujur aja memang naik pesawat ke sini. Iya ya. Nggak ada di sini. Kalau macam ikan laut lah nggak ada. Bicara harga, ini pasti orang semua sensitif ya. Masalah harga semua orang sensitif. Harga di sini pasti jauh beda dengan Pulau Jawa. Di Pulau Jawa di depan rumah saja satu piring dapat 15.000. Kalau di sini berapa? 10.000. Di Pulau Jawa ya. Kalau saya di sini jual nasi rendang ya.
50.000. 50.000. Nah, ikan bakar itu 80. 80. Kalau kikil 90. Itu masih dibungkus ya. Kalau seandainya ikan bakar yang di kotak gitu, itu 100. Ikan bakar. Kalau rendangnya 70. Ayam kalau pakai kotak 60. Kalau ayam biasa saja bungkus biasa itu 40. Begitu. Kalau yang paling murah cuma tuh telur dadar, telur bulat, itu harga keluarga lah. Tapi yang paling mahal di sini lauk apa nih? Di sini yang paling mahal cuma kikil. Kikil ya. Kalau kikil itu memang sudah andalan di rumah makan Padang itu. Karena kerjanya setengah mati. Dibakar, digosok dulu dia punya ini bulu-bulunya, direbus, dibuka, baru dimasak. Kalau kikil. Ada harapan abang sih bang, gimana harapan kedepannya agar usaha ini tetap jalan, tetap berkembang biak di Indonesia, ada di Indonesia sendiri maksudnya. Harapannya apa? Ini pertama memang saya ada harapan ini. Pertama, saya mau kasih besar. Mau kasih besar ya. Kalau seandainya sudah besar, kalau sudah ada modal atau gimana nanti, rencana saya mau mengembangkan ke Jayapura aja. Saya balik lagi ke Jayapura. Cari ruko di situ kan, baru kita bikin warung di situ. Karena agak ketat sedikit. Gitu. Tapi namanya cikal bakal ya tetaplah kita menetap di Mulia. Nggak bisa kita tinggal ke cikal bakal, tetap saya menetap di. Tapi domisili bukan Padang ya, udah di Mulia sekarang. Kalau saya domisili saya dari tahun 2003 itu sudah di Papua. Di Papua. Di Papua. Nah, sekarang didomisilikan lagi di Mulia sini, Kabupaten Jaya sudah hampir 7 tahun ya, menjelang 7 tahun ini, 2002. Dari tahun 2016 sudah hampir 7 tahun. Terakhir bang, ada pesan nggak sih kepada masyarakat agar terus mencicipi masakan di sini? Apakah ada diskon gitu ya? Diskon hari Jumat berkah kayak sekarang gitu kan? Ya, insya Allah. Apakah ada yang lainnya apa gimana? Insya Allah kedepannya nanti mungkin kita, kalau macam saya, kalau untuk di warung ini diskon sih, kalau diskonnya itu mungkin banyak. Karena saya punya teman-teman banyak juga, yang dari macam inilah pendatang-pendatang gitu kan, kenal gitu, nanti kita makan bareng. Kadang saya sering mengadakan tuh buka bersama. Saya lebih suka orangnya tuh rame-rame. Makan rame-rame, makan enak rame-rame. Saya paling senang itu. Terus kalau macam untuk masyarakat, harapan untuk masyarakat di sini, saya lebih cenderung itu kalau seandainya saya ada rezeki, saya lebih cenderung itu membagikan ini sosial begitu ke kampung-kampung. Lebih senang saya berbagi dengan masyarakat. Saya minta satu statement. Ini statement dari Uday sendiri buat saya sendiri semuanya ya. Statementnya gimana biar usahanya ini lancar terus berkembang. Usahanya lancar. Apa? Satu kata atau 2 kata ya? Pesan. Kalau supaya usaha kita lancar itu yang sebagai penting motivasi gitu. Kita yang penting bersyukur aja. Pertama kan rajin, ya kan? Itu aja kayaknya. Bersyukur dan rajin dah itu aja. Baru ingat orang tua. Oke, terima kasih dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman.